Ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sini, khususnya kepada para tulab, para penuntut ilmu agama. Kalau kita membuka kitab tafsir Al-Quran, sababun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, surat An-Nisa ayat 47. Kita dapati ramai riwayat menceritakan sebab turunnya ayat ini karena ada seorang imam menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian membaca surat Al-Kafirun. Ternyata dalam keadaan mabuk bacaan surat Al-Kafirunnya keliru. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Jadi huruf lamnya dia lupa baca. Sedangkan huruf lam ini menentukan arti sesungguhnya dari surat Al-Kafirun yang artinya tidak. Jadi kalau diterjemahkan, sang imam ini yang menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk, itu artinya adalah, katakanlah kepada sebagian orang-orang, aku menyembah apa yang mereka sembah, dan kalian menyembah apa yang aku sembah, dan aku menyembah apa yang kalian sembah. Berarti ini sembah berhala sama-sama. Padahal di surat Al-Kafirun itu ada kata lam di situ yang mengartikan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ternyata dia lupa membaca huruf lam di situ karena dalam keadaan mabuk. Maka Allah turunkanlah firman tersebut, surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati tempat salat dalam keadaan mabuk. Sudah tidak mabuk, dalam keadaan sadar, baru jadi imam salat atau melaksanakan salat hingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Nah, ini sebab turunnya, sababun nuzul daripada surat An-Nisa ayat 43. Bisa dibaca juga dalam kitab Lubabun Nukun fi Asbabun Nuzul karya Suyuti, juga Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi Naisaburi. Dan di kitab tafsir, hampir semua kitab tafsir menceritakan sababun nuzul yang sama. Tafsir Ibnu Katsir juga ada, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Tafsir At-Tabari juga ada, lahir 274, wafat 310 Hijriah. Bahkan di kitab-kitab hadis juga diriwayatkan. Seperti di dalam Sunan Tirmidzi, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279, Imam Tirmidzi meriwayatkan. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, yang lahir tahun 321, wafat 405 Hijriah. Cuma yang mengenaskan di sini, yang perlu saya luruskan di sini, itu yang menjadi imam sholat itu Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi diceritakan sabab nuzul itu yang menjadi imam kemudian dalam keadaan mabuk itu, beserta makmumnya juga mabuk. Yang menjadi imamnya adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang perlu kita analisa secara baik. Kita harus cari tahu dulu nih, apakah benar ini riwayat yang sahih yang pertama. Kalau sahih, Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih. Itu maknanya sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, sebagian mengatakan hadis ini sahih. Imam Al-Hakim juga mengatakan hadza hadisun sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih menurut Imam Al-Hakim. Dan kami sudah teliti para periwayat hadis ini semuanya thiqat. Ada Al-Musanna. Al-Musanna mendapatkan hadis ini dari seorang rawi namanya Al-Hajjaj bin Minhal. Al-Hajjaj bin Minhal mendapatkan hadis ini dari Hammad.
Muhammad mendapatkan hadis ini dari Atha bin Sa'ib. Atha bin Sa'ib mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Habib. Abdullah bin Habib mendapatkan hadis ini dalam satu riwayat, yaitu dari Abdurrahman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang dimana diceritakan bahwa sana'a Abdurrahman bin Auf ta'aman atau syaraban, riwayat wasyaraban, fada'a nafaran min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'akalu wa syaribu hatta hamilu faqaddamu aliyan yusalli bihim al-maghrib faqala guliya'il kafirun ila akhir ayat fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala hadhihi ayat. Artinya apa? Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf membuat makanan, menyediakan minuman. Itu minuman yang dimaksud apa? Khamar. Ini belum pengharaman minuman keras. Belum pengharaman minuman. Nanti kami kemukakan ittirab isnad, ittirab bil matan. Ada hal yang janggal dalam sanad dan yang janggal dalam matan. Di sini keyakinan saya tidak mungkin Al-Imam Ali bin Abi Thalib mabuk. Nanti kita kaji. Dan bagaimana pendapat ulama hadis. Atau juga Abdurrahman bin Auf juga tidak mungkin mabuk. Walaupun belum haram. Orang-orang yang akalnya sehat sudah bisa menilai bahwa minuman keras itu tidak baik. Walaupun belum haram. Baik, ini kita perhatikan, coba lihat. Tadi sanad dikatakan semuanya riwayatnya siqat sabatan. Kalau ilmu jarh wa ta'dil menyebutkan kepada rawi yang teliti, yang kuat hafalannya disebut siqat. Kalau sabtan, dia punya penelitian terhadap riwayat itu sangat baik. Dibaca huruf ba-nya dhammah, sabtan. Kalau sabatan itu sanad-sanadnya. Kalau sabtan itu orangnya. Itu beda cara bacanya. Sabtan dengan sabatan. Nah, yang menjadi hal yang janggal di sini, yang pertama, yang riwayat ini menjadi bermasalah untuk menisbatkan Imam Ali dan beberapa sahabat mabuk. Yang pertama, riwayat ini didapati oleh seorang tabi'in senior namanya Abdullah bin Habib. Tadi disebutkan sanadnya. Tabi'in senior mendapatkan riwayat ini dari sahabat langsung, Abdurrahman bin Auf. Tabi'in ini bernama Abdullah. Baik. Ini kesepakatan ahli hadis ya. Qad ittafaqal muhadditsun. Semua ahli hadis sepakat riwayat yang disampaikan oleh orang yang mabuk tidak bisa diterima. Ini riwayat kan disebutkan bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan sahabat-sahabat yang dia undang semuanya mabuk. Berarti cerita ini disampaikan kepada Abdullah bin Ubay. Walaupun dia sudah sadar sekalipun, tapi kejadian itu dalam keadaan mabuk. Nah, sehingga riwayat orang yang dalam keadaan mabuk itu tidak bisa diterima. Itu dari sisi sanad. Yang kedua, dari sisi sanad ada satu rawi namanya Atha bin Sa'ib. Atha bin Sa'ib beriwayat daripada sababun nuzul di surat An-Nisa ayat 4. Atha bin Sa'ib ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra. Beliau ulama kelahiran wafat pada tahun 230. Berarti masih masa-masa dekat dengan para periwayat. Namanya Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad mengakui Atha bin Sa'ib ini adalah seorang rawi hadis yang sifat, yang terpercaya riwayatnya. Diakui oleh Ibnu Sa'ad. Tapi beliau katakan, qad kanat taghayyura hifdhihi waqtalata fi akhir umri. Tapi karena usia makin menua, usia makin bertambah, hafalan kuatnya itu mulai berubah menjadi tidak kuat.
Dan banyak sekali hadis-hadis yang keliru yang disampaikan di akhir-akhir umurnya. Berarti memang Atha bin Sa'id sebagai rawi yang thiqah, yang tapi di akhir-akhir usianya ternyata hafalannya itu tidak kuat dan banyak keliru di dalam menyampaikan riwayat. Maka bisa jadi riwayat yang menyebutkan nama Imam Ali ini termasuk riwayat yang bisa jadi keliru. Apalagi riwayat ini sering disampaikan oleh kaum Khawarij. Tahu dalam sejarah ya, kaum Khawarij ini memusuhi Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Kharij. Nah, mereka yang selalu menggembar-gemborkan riwayat ini bahwa Imam Ali adalah orang yang menjadi imam di dalam sababun nuzul surat An-Nisa ayat 4. Itu dari sisi sanad ya. Sekarang dari sisi isi hadisnya. Isi hadisnya ini yang pertama, riwayatnya berubah-ubah. Ada sebagian riwayat mengatakan yang membuat makanan dan minuman adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian mengundang sahabat-sahabat Nabi makan bersama, minum bersama. Di riwayat yang lain, yang membuat makanan Imam Ali bin Abi Thalib. Di riwayat yang lain, yang membuat makanan rajulun minal ansor. Ada seorang daripada orang Syak. Dari sisi matanya tidak konsisten. Yang buat makanan siapa? Apakah Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Ataukah Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Ataukah rajulan minal ansor? Itu disebut, istilah ini saya pinjam dari istilah para muhaddisun, ittirab fil matan. Ada goncangan di dalam matan. Ada kejanggalan. Ini tidak semua riwayat kita telan mentah-mentah. Kita harus teliti. Kita harus teliti. Jangan sampai nanti kita menyampaikan ke umat sesuatu yang merusak reputasi orang yang soleh. Apalagi sekelas Imam Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama. Itu kami sudah buat penelitian. Yang buat makanan saja, orangnya itu berubah-ubah. Ada dalam riwayat Abdurrahman bin Auf, ada dalam riwayat Imam Ali, ada dalam riwayat seorang laki-laki dari Ansor. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi imam sholat juga tidak konsisten dalam riwayat. Yang pertama, saya mengatakan yang menjadi imam Sayyidina Ali. Sholat maghrib. Ada yang berpendapat menjadi imam itu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada satu riwayat menyatakan yang menjadi imam tidak disebut namanya, hanya disebut rajula. Ada seorang laki-laki. Ditambahkan oleh muhaddits minal ansor. Dari orang-orang Ansor. Nah, riwayat yang semacam ini perlu kita ragukan. Karena ini sangat prinsip, sangat substansial. Yang menjadi imam saja belum ditentukan yang tepat siapa. Riwayatnya masih belum jelas. Imamnya kadang Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kadang Imam Ali, kadang seorang laki-laki dari Ansor. Jadi ini tidak layak dinisbatkan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tanpa mengurangi hormat kepada ulama-ulama terdahulu. Kita hormati. Tapi kan jarak kitab yang sampai kepada kita ribuan tahun. Kita tidak bisa ingkari ada oknum-oknum. Oknum-oknum yang memang ingin menjatuhkan reputasi kita. Zaman sekarang kejadian. Kita jangan sebagai penonton. Kita lihat video-video yang di situ ada fitnah. Jangan dinonton. Makin nonton, makin dibuat lagi konten. Kenapa? Makin banyak yang nonton, makin dapat penghasilan besar.
Khalif tu'raf. Kaidah kalau mau jadi terkenal gampang. Buat hal yang menyelisihi pasti terkenal. Buatlah hal-hal yang orang itu merasa sesuatu yang baru, itu akan terkenal. Khalif tu'raf. Kita jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita seperti itu. Apalagi muncul keraguan. Tidak usah di zaman kita orang sesuci Imam Ali bin Abi Thalib, semulia Imam Ali bin Abi Thalib. Coba lihat, ada riwayat mengatakan yang membaca Al-Kafirun menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk, itu adalah Imam Ali. Subhanallah. Ini wajib kita sampaikan. Karena memang sudah terlanjur menjadi satu penjelasan sababun nuzul surat An-Nisa ayat 40. Kalau antum mau pulang, coba cari sebab turunnya daripada surat An-Nisa ayat 43. La taqrabu sholata wa antum sukara, itu kebanyakan yang meriwayatkan adalah mereka menyebutkan yang menjadi imam adalah Imam. Tapi saya hormat kepada Imam Baghawi, seorang mufassir, lahir 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah atau 510. Nah, beliau tidak berani menyebut nama Imam Ali. Ketika menerangkan daripada sababun nuzul dalam kitab Ma'alimut Tanzilnya, beliau lam yazkur isma al-Imam Ali bin Abi Thalib. Walakinnahu qad dhakara riwayatan qaddamu rajulan yusalli bihim. Mereka menyuruh seseorang menjadi imam. Disebut itu seseorang, dan disebut nama. Tapi di beberapa riwayat disebutkan nama. Imma al-Imam Ali yang menjadi imam, atau Sayyiduna Abdurrahman bin Auf disebutkan nama. Ini menunjukkan bahwa Imam Baghawi masih syak dengan riwayat ini. Apalagi ada pernyataan. Ini pernyataan dari salah satu tokoh tabi'in yang disepakati kesikotannya, kedobetannya, dobitnya, tafabutnya. Al-Imam Hasan Al-Basri, lahir 21 Hijriah, wafat 110. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Dalam riwayat Al-Qattan menukilkan riwayat ini. Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Pakai sumpah. Pakai kalimat sumpah. Wallahi, demi Allah, ma syaribaha qabla tahrimiha wala sa'hat. Demi Allah, Imam Ali itu tidak pernah meminum minuman keras, bahkan sebelum diharamkan minuman keras. Itu penegasan dari siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan juga buyut Nabi tentu sama dengan buyutnya Imam Ali. Imam Ali ini dari kecil dididik oleh Nabi, selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya kakek buyut sudah mengharamkan khamar, sehingga keluarga ini, apalagi Rasulullah, apalagi Imam Ali, tentu mereka sudah mengharamkan terlebih dahulu minuman keras, karena buyut mereka sudah mengharamkan. Kakek yang keempat bernama Qusay. Karena Qusay qad harramal khamra. Qusay sudah mengharamkan minuman keras bagi seluruh keluarganya. Kakek keempat Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, 1. Ibn Hashim, 2. Ibn Abdul Manaf, 3. Ibn Qusay, 4. Sudah mengharamkan. Jadi saya ingin mengajarkan kita sekarang ini, kita maklumi ulama-ulama terdahulu, ya, itu juga belum tentu dari mereka. Belum tentu dari mereka. Bahwa kitab-kitab kita ini juga sudah banyak dipalsukan. Itu harus kita ketahui.
Umur ilmu agama Islam ini bukan 10-20 tahun yang lalu. Sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun. Makanya muncul ulama-ulama disebut dengan al-muhakkikun. Apa itu al-muhakkikun? Yang meneliti lagi. Ada riwayat-riwayat, kaidah sederhana. Ada riwayat-riwayat yang di situ bertujuan merendahkan Nabi Muhammad, kita harus teliti lagi. Jangan dulu disampaikan. Ya. Harus teliti lagi. Ada musuh-musuh juga yang sengaja menjauhkan umat Islam dengan Nabi Muhammad. Ada. Ada mereka bertujuan untuk memutuskan penghormatan kita kepada Nabi kita. Memang secara langsung mereka tidak berani. Misalnya mengatakan Nabi Muhammad itu begini, yang mabuk Nabi Muhammad, tidak berani. Atau Nabi Muhammad punya kekurangan begini, tidak berani. Karena itu tentu tidak akan diterima oleh umat Islam. Mereka pakai cara lain. Yaitu merendahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Di sini ada sahabat Nabi direndahkan. Secara tidak langsung memutus diri kita dengan Nabi Muhammad. Atau merendahkan keluarga Nabi Muhammad. Itu sebenarnya tujuan memutus jalan kita untuk dekat dengan Rasul. Al-Islam asasani hubbu ahli baitihi wa hubbu sahabatihi. Islam punya dua fondasi. Cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Kalau Nabinya gak mungkin, maka mereka pakai cara lain. Bagaimana menghalangi kita bisa dekat dengan Rasul. Bisa selamat dalam beragama Islam. Caranya apa? Jauhkan dia dengan Nabi Muhammad. Tapi menjauhkan dengan Nabi Muhammad tidak mungkin secara langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi lewat jalan-jalan yang dimana jalan tersebut yang menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad. Mencintai para aulia dan kaum sholihin. Zaman sekarang sudah diajarkan prasangka buruk kepada mereka. Wali ini khurafat. Wali ini zindik. Jangan percaya sama sufi ini. Jangan percaya sama... Itu sebenarnya tujuannya memutuskan jalan kita untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pintu yang menyambungkan kita dengan Allah. Kita mau ibadah model apa, dalam hati gak ada cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu gak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anta babullah, ayyumri'in atahu min gairika la yadkhulu. Engkau pintunya Allah. Siapa yang ingin dekat dengan Allah tidak lewat Nabi Muhammad tidak akan diterima. La yadkhulu. Karena mereka lihat sulit untuk menjauhkan umat dengan Nabi Muhammad, ya mereka mulai berlahan-lahan dari orang-orang yang Nabi cintai dulu, dijauhkan dulu. Secara otomatis kita juga akan jauh dengan Nabi Muhammad. Karena kita cinta Rasulullah, tapi kepada Ahlul Bait, kepada turunannya kita membencinya, maka tidak akan mendapatkan cintanya Nabi. Cintanya tidak sahih. Begitu juga kepada para aulia, para sahabat. Ajaran ini ajaran cinta, gak ada ajaran kebencian. Kalau ada orang mengajarkan kebencian, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu al-mahabbah. Diajarkan apa? Al-mahabbah, cinta. Diajarkan apa? Ar-rahmah, kasih sayang.